Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sejahtera untuk anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, ibu tetap mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika sedang keluar rumah ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, kita bertemu kembali dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori atom. Baik, kita akan membahas teori atom. Ada beberapa model atom, yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Sebelum teori atom Dalton, Demokritus sudah menjabarkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, kalau ada kapur, kita tumbuk terus sampai halus, tidak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Tetapi, penemuan Demokritus ini tidak disertai dengan dokumen, sehingga hanya dugaan saja. Teori atom yang pertama diakui adalah Dalton. Dalton mengemukakan teorinya, yaitu atom adalah partikel terkecil penyusun dari unsur yang mirip dengan bola pejal. Tahu kan bola pejal, bola padat, dan tidak bisa dibagi lagi. Menurut Dalton, atom dari unsur yang sama maka memiliki sifat dan massa yang sama. Contohnya, atom-atom penyusun oksigen O2 ya, antara atom-atom penyusun O2. Nah, dia kan memiliki dua atom O. Nah, atom-atom tersebut memiliki sifat dan massa yang sama. Bahkan atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi, sudah karunia Tuhan bahwa materi itu tersusun atas atom-atom, walaupun tidak kelihatan. Ternyata atom itu ada. Lalu, atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa. Contohnya, ketika atom C bergabung dengan O, maka membentuk CO2. Atau C bergabung dengan 4 atom Cl membentuk CCl4. Satu atom C bergabung dengan 4 atom Cl, itu sudah senyawa. Teori atom Dalton ini mempunyai kelebihan, yaitu bisa menjelaskan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yang berbunyi massa sebelum bereaksi dan massa sesudah reaksi adalah sama. Nah, atom-atom kan bergabung membentuk senyawa. Contohnya tadi C tambah 2 atom O menghasilkan CO2. C punya massa, O juga punya massa. Nah, ketika bergabung, massa C dan O digabungkan sebelum bereaksi, dan CO2, massa CO2 setelah bereaksi adalah sama. Contoh, 1 kilo jeruk ditambah dengan 1 kilo semangka, maka massanya tetap 2 kilo. Itu adalah bunyi hukum kekekalan massa yang dapat dijelaskan oleh teori atom Dalton. Jadi teori atom Dalton bisa menjelaskan hukum kekekalan massa. Tetapi teori atom Dalton punya kekurangan. Ternyata atom yang adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi itu tidak sepenuhnya benar. Karena di kemudian hari ditemukan partikel subatomik. Jadi atom itu ternyata masih bisa dibagi lagi. Kekurangan teori atom Dalton yang selanjutnya, ternyata atom unsur bisa berubah menjadi atom lain melalui reaksi inti. Pertama, atom itu bentuknya atorium.
Setelah lama bertahun-tahun, dia berubah wujud menjadi plutonium. Itu disebut dengan reaksi inti atau reaksi nuklir. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Selanjutnya, kekurangan teori Dalton ini, tidak semua atom yang sama memiliki massa yang sama. Contohnya O dengan O harusnya memiliki massa yang sama, tetapi setelah diteliti tidak sepenuhnya sama. Ada perbedaan. Ibarat dua orang kembar, wajahnya sama, hidungnya sama, tetapi ternyata ada yang berbeda. Contoh berat badannya berbeda. Itu namanya isotop.